Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Kembali lagi di Ima Press Talk, bincang seru kampusmu. Sesuai dengan tagline pada hari ini, jadi kita akan berbincang-bincang seru seputar kehidupan kampus. Bersama saya, Anabila Rafifah, dan tentunya aku ditemani dengan narasumber yang keren-keren nih. Ada Mbak Ayu Putri Pertiwi dan Mas Faisal Alvareza. Selamat datang Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, kalau Masnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, sekarang ini ada kesibukan apa? Kalau dari aku sendiri ya, ini karena udah hybrid, jadi bolak-balik kampus nih. Jadinya offline, online kayak gitu. Offline, online gitu ya. Kalau Masnya sendiri? Lebih ke sama sih. Tapi kalau di teknik itu masih ada yang nggak berani hybrid, jadi full online. Oke, sebelum kita berbincang jauh lagi ya, bisa perkenalan dulu. Mungkin dari Mbak Ayu Putri Pertiwi, bisa perkenalkan dulu. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Putri Pertiwi. Saya dari Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Asal saya dari Girimarto. Dari Girimarto. Iya. Oke, sekarang Mas Faisal nih. Oke, perkenalkan nama saya Faisal Alvareza dari Prodi Teknik Industri UMS. Saya berasal dari Girimarto juga. Oke. Nah, tadi kan Mbak Ayu kan bilang kalau udah hybrid gitu ya. Berarti Mbak Ayu udah punya kos di sana? Oh iya, tentu Mbak. Karena kalau mau ngelaju itu capek gitu ya. Jadi saya memutuskan buat ngekos juga. Padahal kan cuma Solo Wonogiri, Iya. deket ya. Iya, sebenarnya Padahal. sih. Iya. Kalau di sana sendiri Mbaknya kereta atau naik sepeda motor atau bareng sama teman? Oh, kalau aku naik motor sendiri sih. Naik motor sendiri ya. Biar gampang juga kalau nanti mau ke kampus atau mau beli makan, mau kesana kesini biar gampang gitu. Oke. Kalau Mas Faisal sama? Kalau saya juga ngontrak di sana. Oh, ngontrak. Iya, ngontrak. karena saya masih sibuk di organisasi mahasiswa. Oke, Makanya- ngontraknya itu sama teman-teman asal dari Wonogiri atau dari teman-teman yang luar kota juga? Kalau teman-teman kontrakan tuh dari anak-anak teknik industri sendiri. Jadi berbagai macam daerah lah untuk teman-teman aku. Oke, berbagai macam daerah. Nah, Mas itu di situ ada kaget culture nggak? Kayak bahasanya kan pasti beda-beda nih. Iya. Kalau dari Jawa Timur mungkin dia bahasanya sama bahasa Jawa Tengah kan beda-beda. Ada kaget nggak? Kalau masalah apa ya kayak logat itu saya bisa menyesuaikan lah. Kalau kadang anak Bekasi itu kan biasanya cara bicaranya tuh nggak sopan gitu. Biasanya saya menyesuaikan aja lah bagaimana. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini tadi kan Mbak dari prodi Ekonomi manajemen. dari ekonomi manajemen. Mbaknya masuk di prodi ekonomi manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta ini kira-kira dari jalur apa nih? Oke. Sebenarnya ini aku kayak lintas itu ya, jurusan ya. Lintas jurusan, Iya, karena oke. sebenarnya aku itu waktu SMA ambilnya IPA. Jadi agak gimana ya? Kayak kalau kata orang agak kok anak IPA malah ambilnya ekonomi gitu ya. Tapi karena apa ya? Karena pengen aja gitu ya, pengen lebih tahu tentang ekonomi, jadinya ya emang ambil Mungkin ekonomi emang gitu. udah passionnya Iya, aja ya. benar. Oke. Kalau Mas Faisal dari jurusan apa? Dari jalur apa? Mungkin sama ya kalau jalurnya itu sama Mbak Ayu. Nah, tapi mengapa saya ambil teknik industri? Itu kan saya dari SMA pun sudah mengambil jurusan IPA itu loh. Nah, itu saya kuliah tuh niat saya itu mau ngembangin ilmu IPA saya. Nah, itu lewat teknik industri gitu. Kalau selain dari jalur yang Mbak masuki itu ada jalur-jalur yang lain nggak? Kayak mungkin prestasi atau jalur mandiri atau apa gitu? Oh iya. Kalau jalurnya itu sendiri di UMS itu sebenarnya ada dua, yaitu jalur reguler sama jalur prestasi atau dari rapot. Nah, kalau aku sendiri itu dari jalur reguler, jadi kita pakai tes CBT itu tadi. Pakai tes CBT ya, berarti Iya. pakai komputer ya? Benar banget. Oke. Oke, terus kita
lanjut ke motivasi. Motivasinya Mbak masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta itu apa? Oke, yang pertama karena UMS itu kan ya cuma di Surakarta. Nah itu dari orang tua tuh nggak ngebolehin sebenarnya kalau di luar Solo gitu. Jadi harus yang deket-deket aja gitu loh. Gampang kangen Iya. ya orang tuanya ya. Mungkin itu karena itu ya. Mungkin karena juga anak perempuan satu-satunya juga. Oh, Mbaknya tunggal. Iya, enggak sih, Oke. enggak tunggal sih. Ada saudara tapi ceweknya itu cuma aku aja, yang lain cowok. Oke, disayang ya Iya. berarti ya. Bapak ibunya nggak bisa jauh-jauh gitu Iya, dari mungkin Mbak. sih. Kalau Mas, apa motivasinya? Kenapa kok masuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta? Kalau motivasi saya tuh masuk UMS itu karena dulunya tuh mau ngincar negeri itu nggak kesampaian. Nah, terus nggak apa ya? Udah tahu nggak kesampaian, terus saya sudah mupus aja lah ke UMS aja yang akreditasinya A. Iya. Kan kalau di akreditasi A itu katanya cari kerjaan agak gampang gitu. Terus kalau motivasi yang selanjutnya tuh ya seperti Mbak Ayu juga deket. Jadi terjangkau lah 2 jam itu sudah sampai. Walaupun kalau kuliah itu kalau bolak-balik itu apa ya kayak lelah itu, makanya di sana tuh punya kontrakan gitu. Oke. Nah, sekarang Mbak Ayu itu pelajarannya yang di prodinya Mbak Ayu itu fokusnya di apa sih? Oke. Kalau karena aku ambilnya ekonomi manajemen, jadi fokusnya juga ke ekonomi. Jadi kayak walaupun aku manajemen itu tapi tetap belajar yang namanya akuntansi, kayak akuntansi dasar kayak gitu. Jadi lebih ke itu ya, matematika, tapi matematikanya itu matematika IPS gitu. Gimana tuh matematika IPS? Jadi kayak kita kan kalau di IPA itu kan matematikanya itu di fisika atau di kimia kayak iya. gitu. Nah kalau di IPS kan ekonomi kayak gitu. Jadi ngitungnya itu kayak ngitung masalah perpajakan atau pakai buku besar kalau di akuntansi kayak gitu sih. Berarti termasuknya luas ya? Iya. Kalau di teknik industri ya tadi Masnya? Iya. Itu fokus pembelajarannya di apa? Kalau fokus pembelajarannya itu lebih ke tata ruang pabrik, terus K3, terus apa ya, kayak sistem manajemen juga di sana juga dipelajari. Jadi teknik industri itu nggak menutup kemungkinan tidak belajar IPS juga. Jadi di sana juga belajar tentang manajemen uang dan lain-lain. Berarti Masnya itu banyak praktek ya? Ya, Banyak praktek. banyak. Praktikumnya itu biasanya dilaksanakan secara offline atau online? Kalau praktikum dulu pas offline ya offline ke kampus gitu. Nah kalau online gini online. Nah itu untuk materinya itu di post di YouTube. Terus kita mempelajari. Habis itu kita membuat analisa sendiri. Habis itu kita bikin laporan. Nah di laporan itu kita konsulnya ke asisten lab. Ke asisten lab. Iya. Oke. Gitu. Oke, berarti Masnya itu kalau mau ke kampus itu kalau praktek-praktek aja. Iya. Gitu. Paling pas produksi, pas akhir. Pas biasanya. produksi. Iya. Oke. Kira-kira Mbak ini di ekonomi itu fakultasnya apa berarti? Fakultasnya ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Di fakultas ekonomi dan bisnis tuh ada prodi apa aja selain prodinya Mbak? Oke, kalau di UMS sendiri, Fakultas FEB ya, itu ada prodi manajemen, akuntansi, sama ekonomi pembangunan. Jadi ada Ekonomi 3. pembangunan. Ya. Oke. Kalau Masnya di fakultas apa berarti? Teknik. Fakultas teknik ya Iya. masuknya. Ada berapa prodi? Kalau prodinya itu ada 6. Itu yang pertama ada teknik mesin, teknik sipil, arsitek, teknik elektro, teknik kimia, sama yang terakhir teknik industri. Oke. Kalau di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ada berapa aja fakultasnya yang Mbak tahu? Kalau fakultas itu kurang lebih ada 12 fakultas dan kalau prodi kurang lebih ada 35 prodi. Ada 12 fakultas tuh ada apa aja? Ada fakultas kedokteran, ada kedokteran gigi, ada fakultas hukum, ada fakultas pendidikan, terus ada fakultas geografi, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas psikologi, fakultas kesehatan, fakultas teknik itu tadi, dan fakultas apa ya? PGSD. Oh iya, PGSD. Oke, kalau di UMS sendiri ada Ormawa nggak? Kayak UKM gitu?
Oh ya, tentu ada dong ya Mbak. Ada. Kayaknya semua kampus Semua ada kampus ya. aja ya. Kalau Mbak sendiri ikut UKM apa atau Ormawa apa? Kalau aku sendiri ikutnya di UKM Taekwondo kebetulan. Taekwondo. Wah, Mbaknya berarti jago taekwondo ya. Silat Kalau ya. kalau Mas Pesa? Kalau aku ini di lingkup jurusan. Nah, itu Di kan jurusan. teknik industri itu ada KMTI, itu keluarga mahasiswa teknik industri. Nah, Jadi saya kayak himpunan gitu ya? iya, itu himpunan lingkup jurusan. Tapi di teknik industri di KMTI itu ada satu wadah yang lingkupnya Jawa Tengah dan Pusat. Nah, itu saya sudah demis di KMTI jurusan di UMS. Nah, saya bukan pindah sih, naik ke zona Jawa Tengah. Naik ke zona Jawa Tengah berarti itu termasuknya luas juga ya relasinya. Oke. Ada nggak sih kira-kira UKM yang paling favorit gitu di Universitas Muhammadiyah? Oh, kalau UKM favorit itu kayaknya semua favorit ya Mbak, tergantung potensi yang ada pada diri kita sendiri. Tapi ada UKM yang ini terkenal banget, susah masuknya di Apa tuh? UMS gitu. Itu apa tuh? namanya UKM Rapma. UKM Ya, Rahma itu jadi apa? UKM Rapma ini kayak podcast gitu, kayak kita Radio. diwadahi, jadi kayak radionya UMS, oke. jadi kayak broadcastingnya UMS nih. Nah, Broadcastingnya UMS gitu. jadi di situ dulu aku juga pernah mendaftar. Itu sebenarnya yang daftar itu sampai ratusan, tapi ternyata yang diambil cuma 15 orang. Jadi kayak Oh, jadi bener-bener- cuman ketat banget iya, ya berarti bener-bener ya. ketat, dan itu tesnya itu loh Mbak, itu tesnya itu banyak ternyata. Ada tes minat bakat, ada tes podcast juga, ada tes tulis, terus ada tes buat menunjukkan itu bakat kita apa, terus pokoknya banyak ternyata. Oke. Dibanding KM-KM lain gitu ya. Itu adalah Seperti salah itu. satu favorit Iya, juga ya. iya, bener Tersusah sih. dan terfavorit ya Bener, berarti karena ya. banyak yang ngincer tapi yang masuk situ ternyata cuma beberapa orang aja gitu. Nah, Mbak tadi kan bilang kalau Mbak tuh udah kos. Terus kayak ini yang laju ya berarti. Kalau di kos itu biasanya maemnya itu kisaran berapa sih harganya sekali makan? Oh ya, kalau alhamdulillah kalau di UMS tuh masih kupengannya masih itu ya. Kalau di budget mahasiswa itu masih Ramah ya di kantong banget ya. gitu lah. Ya, masih kayak rumah sendiri gitu. Karena kalau biasanya itu kan aku makannya pecel jamur nih. Pecel jamur kamu bisa 5.000 aja udah dapat nasi pecel 5.000 jamur. udah nasi, pecel sama jamur Jamur, ya. iya. Kalau Mas Udah Fesa sih. biasanya makan apa nih kalau di Solo? Lebih ke fleksibel sih, Mbak. Fleksibel, makan fleksibel tuh yang seperti Enggak, apa? gini, kan biasanya tuh ada tanggal tua, ada tanggal muda. Oh gitu ya. Kalau tanggal tua mungkin yang makannya enak. Tanggal muda tuh makannya yang enak-enak. Tapi kalau tanggal tua tuh paling ya cuma masak mie gitu. Oh, oke. biasalah. Definisi makan enak tuh yang seperti apa? Makan enak tuh yang makannya disuruh ayang. Iya. Disuruh ayang ya. Enggak. Semuanya tergantung sama ayang Nah, ya. tapi enggak, kalau enak tuh ya seperti ayam gitu. Mungkin kalau di sana tuh 12.000 itu sudah sama ayam sama es teh. Nah, itu kalau kita makan di luar. Iya. Kalau di kampus sendiri ada kantin yang paling ini enggak, paling hits gitu. Oh ya, ada. Ada. Tentunya. Kalau di fakultasku ya, itu kantinnya itu deket fotokopian gitu. Maksudnya Satu lingkungan iya, gitu ya? Satu lingkungan, masuk di itu fakultasnya itu. Itu rame banget, tapi ya emang rada mahal sih ya. Jadi ya tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa sih. Emang di situ jual apa, Mbak? Itu biasanya jual kayak sosis, terus kayak sunduan-sunduan gitu loh Mbak. Tapi harganya itu ya termasuk murah, termasuk mahal gitu. Kalau Termasuk mahal. Jadi rame karena makanannya enak kali ya. iya, karena enak, terus Karena ya deket. karena ya itu cuma itu kantinnya gitu. Yang di fakultas itu Oke. gitu. Kalau di tempatnya Mas? Kalau di kampus 2 di daerah Fakultas Teknik itu kalau kantinnya tuh tutup. Iya, karena Gara-gara ini pandemi ini. lebih ke ini sih, kalau kantin tuh kantin kejujuran. Itu Kantin biasanya di kejujuran. Sekre. Oh,
di sekre. Nah. Berarti UMS ini menjunjung tinggi kejujuran Iya, ya. bener Nah. banget sih. Di setiap fakultas kayaknya ada ya kantin kejujuran. Kalau gaya hidup teman-teman Mbak yang di kampus itu gimana sih? Iya, kalau gaya hidup itu ya beragam ya. Kalau kalau kata orang-orang nih banyak banget orang-orang yang mengeklaim kalau UMS itu orangnya hedon-hedon gitu. Padahal? Padahal tuh sebenarnya juga nggak gitu banget gitu. Padahal tuh ya emang ada beberapa teman-teman yang di kalangan menengah ke Ke atas. ada yang ya cuma biasa aja, ada yang malah ada yang itu ya kayak Islam banget gitu. Oke, gitu. kalau di fakultasnya Mbak itu Kalau- gaya hidupnya gimana? Kalau di fakultasku sendiri itu ada beberapa sih yang kumpulan-kumpulan itu anak-anak hedon gitu ya. Terus ada yang kumpulan-kumpulan anak yang pinter. Kayaknya emang kalau circle itu kayak itu ya membentuk sebuah geng gitu ya. Jadi kayak yang hedon tuh sama yang hedon, yang pinter sama yang pinter. Nah, Yang kalau Mbak masuk biasa- ke mana? kalau aku maksudnya yang biasa aja Oh, sih. biasa aja ya. Iya. Cari aman aja. Iya, cari gitu. aman aja sih. Kalau di fakultasnya Mas, ada Oh. gaya hidup yang Mas ikuti nggak? Kalau gaya hidup tuh di teknik tuh ya kayak gitulah. Tahu sendiri kan, kalau Kayak anak gitu. teknik itu lebih ke apa ya? Survive mainnya. Survive mainnya. Iya, nggak nggak. ada yang hedon gitu. Ya hedon tuh ya cuma 1-2 lah, itu paling orang yang berkecukupan, terus Oke. biaya hidupnya mesti paling mahal lah seteknik. Oke. Kalau di UMS sendiri itu kan denger-dengar ada sobron ya. Sobron itu sebenarnya apa sih? Aku tuh nggak tahu sobron itu apa gitu. Bisa dijelasin mungkin biar sobat prestasi juga tahu sobron itu apa. Oke, kalau sobren itu tuh kayak ibaratnya kita kayak di santri. Di santri berarti ada pesantren. Kalau di zaman SD berarti kayak pesantren kilat gitu Benar ya. banget, iya. Itu kegiatannya apa aja sih kalau sobron kayak gitu? Jadi kalau sobren itu ya kegiatannya kayak kita ngaji bareng, sholat berjamaah, terus kita dikasih tahu tentang Islamik kayak gitu. Terus makannya ya bareng-bareng, nunggu ngantri. Pokoknya ya kayak kehidupan santri lah. Jadi kalau teman-teman masuk UMS nih nanti pasti bakal ngerasain yang namanya sobron Iya. gitu ya. Nah itu asik sekali tuh. Iya benar. Asiknya gimana nih? Mas Asiknya Reza? itu nggak boleh bawa HP ke sana. Jadi pure kita itu ngobrol ya nggak pakai HP. Terus kalau kita tuh ketahuan jajan di luar, nah itu Ada dianggap sanksinya. gagal. Iya, dianggap Harus gagal. ngulang semester Tahun depan kayak gitu. atau Oh gitu. Iya, jadi itu sobron itu kayak matkul wajib gitu loh yang harus diambil sama syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Benar-benar. Oke. Nah, itu kan kalau sobron itu dilakukan secara offline kan seru. Nah, sekarang kan online ya. Itu iya. gimana tuh? Wah, kalau online itu jujur tambah horor ya. Kenapa tambah horor? Karena gini, kalau offline itu kan kita bisa bangun bareng-bareng di di ibaratnya dibangunin, kita bangun gitu ya. Tapi kalau online kita itu kayak kan ada grup nih, ada grup WhatsApp kan. Nah, itu tuh kita di absen juga. Jadi jam 4 harus bangun. Jadi kita mau nggak mau ya jadi harus bangun, tapi kalau nggak absen, maksudnya nggak masuk, itu kita juga dianggap gugur. Wah, langsung dianggap gugur Iya, gitu. itu kayak itu tergantung dosanya juga sih. Biasanya ada yang langsung dianggap gugur, terus ada juga yang diberi kesempatan. Jadi tapi dikasih 2 kali. hukuman. Biasanya Hukumannya dikasih tuh hukuman. biasanya. Biasanya baca surat kayak Baca gitu, surat. Suruh atau hafalin suruh Al-Quran. hafalin, terus nulis juga kayak gitu. Terus kalau waktu offline ya, kalau perempuan itu kan ada yang masa haid kan. Nah, itu kalau kita masa haid itu nggak ada yang namanya kita cuma enak-enakan terus teman-teman baca Quran gini-gini kita nggak ngapa-ngapain tuh, enggak Mbak. Jadi yang haid itu disendirikan, terus kita itu suruh hafalan juga. Jadi sama-sama nggak oke. ada yang namanya kita tuh cuma bengong, apa kita cuma ngapain ya ini kayak Tidak ada yang leha-leha di sobron bener. ya? Jadi nggak ada yang namanya kita tuh istirahat gitu ya, maksudnya tetap kita tuh kayak menggali ilmu agama terus gitu. Oke. Tapi itu kan salah satu kegiatan yang positif Benar, ya. iya. Kalau online berarti pelaksanaannya lewat Google Meet ya? Iya, Google Meet, terus
fit call. Fit call. call, Iya. fit call sama dosen gitu berarti ya. Bener. Oke. Jadi Eh, ada tesnya juga ya biasanya. Tapi Oh, ada ada yang tes ya? ada yang seru nih, kecuali Sobron. Itu ada dulu tuh pas offline ada Cinta Subuh. Bener. Cinta subuh apa tuh? Apa Nah, tuh? Cinta Subuh itu kita tuh setiap Jumat apa Kamis ya itu? Jumat kayaknya. Nah, Jumat pagi itu disuruh datang ke masjid utama UMS. Nah, itu disuruh sholat berjamaah, habis itu suruh review lah. Review. Kan namanya anak kuliah tuh kalau suruh bangun pagi kan susah. Nah, Ngaret ya pasti ya? ngaret. Nah, terus paling kalau di sana tuh kalau habis sholat disuruh resum kan. Nah, itu malah ketiduran semua. Nah, mungkin di situ lucunya. Iya. Kalau di Kalau UMS. ketiduran gitu juga dikasih hukuman berarti ya? Enggak. Enggak Enggak. sih. Enggak. Tapi karena cinta subuh itu wajib, jadi harus 3 kali itu harus punya cap. Jadi setiap kita habis sholat itu kita ngantri buat minta cap. Rebutan cap. Oh, Iya. berarti itu pengalamannya kayak waktu terawih gitu ya, minta tanda Iya. tangan sama itunya penceramahnya ya Benar. gitu. Nah, di UMS seru banget ya ternyata. Ada cerita unik atau nggak terlupakan nggak? Mungkin dari Mas Pesa dulu. Dari tadi udah Mbak Ayu terus. Kalau cerita unik di UMS tuh lebih ke ini sih. Uniknya tuh di bagian horor. Oh, gimana tuh? Nah. Horor berarti ya, menyeramkan. Kalau menyeramkan sih enggak, cuma horor aja. Itu dulu kan aku pernah kayak ngekos gitu kan. Nah, itu kos-kosan saya tuh banyak penghuni yang tidak kelihatan. Nah, mungkin dulu tuh pernah tidur dibangunin oleh hantu juga. Loh. Serius itu? Kan nggak ada ayang kan. Nah, itu hantu yang bangunin. Alhamdulillah masih dikasih perhatian hantu gitu loh. Mas Pesa berarti yang mengalami sendiri ya? Iya. Kalau di UMS sendiri itu ada kayak bangunan yang unik kah atau apa gitu? Kalau bangunan unik dulu tuh cuma di Siti Walidah itu kayak gedung utama. Siti Walidah itu yang bagus itu ya, yang bentuknya kayak Stadion. Iya, bukan, kayak bukan. stadion. Itu bukan. Itu Kalau Edupak. Edupak. Oh, itu Edupak. Itu yang Lagi. baru Itu itu. yang baru. Jadi Edupak itu rencananya tuh buat ini muktamar kalau tahu. Muktamar itu kayak miladnya Muhammadiyah. Iya, ulang tahunnya Muhammadiyah. Nah, Oh, itu kan gitu. langsung online. Nah, jadinya nggak kepake buat muktamar. Oke. Padahal dulu dananya tuh katanya mau dibuat gedung teknik. Nah, terus gedung tekniknya itu ditunda dulu, dipindahin. Dialihkan berarti ya dananya. Kalau Mbak Ayu ada pengalaman unik nggak Ini, selama kuliah di iya, UMS? Kalau unik tuh bukan unik ya, ini kayak agak songong nih ya, jadi Loh. mahasiswa awal gitu ya. Heeh. Nah, itu kan aku dulu itu pas semester 3 itu kayak ibaratnya kan mahasiswa semester 3 itu masih mahasiswa yang unyu-unyu gitu ya. Masih unyu-unyu ya, masih maba, masih Iya, unyu-unyu masih ya. maba gitu lah ya, maksudnya masih kalau ibaratnya orang Jawa ngomongnya bukan mahasiswa yang penalitan gitu ya, tapi masih mahasiswa yang sopan. Tapi aku pas semester 3 itu udah coba-coba titip absen. Ya, jadi Astagfirullah Mbak, nggak boleh Mbak. ya kayak jadi gitu, itu Mbak. tuh nggak patut dicontoh ya ternyata. Nah, ternyata aku tuh karena awal-awal nih, karena ini dosennya itu kan biasanya tuh nggak pernah nih yang namanya absen gitu, tapi kok pas delalah banget ya, itu pas aku mau titip absen itu dipanggil namanya tapi tanda tanganku ada. Nah, itu malah yang kena itu temen aku, jadi di kelas itu malah jadi diceramai gitulah ya ibaratnya sama dosennya. Nah, Nggak jadi kuliah malah ceramah ya? iya bener banget. Nah, terus habis itu temen aku kayak pokoknya mau sampai sekarang pun mau aku titipin absen tuh dia kayak punya trauma tersendiri gitu ya. Pokoknya aku nggak mau nek kamu yang titip absen, aku wes trauma nggak mau kayak gitu. Jadi itu ya jangan dicontoh ya kayak gitu sih. Berarti kuliahnya Mbak Ayu dan Mas Pesa ini seru banget ya di Iya. UMS ya. Oke. Mungkin sekarang ini aku mau tanya kesibukan di luar kampus. Mbak ada organisasi kah di luar kampus? Oh ya. Kalau di luar kampus ini salah satunya ini ya IMAPRES. IMAPRES. Ya, terus kemarin alhamdulillah diamanai buat jadi ketua Karang Taruna di daerahku sih. Oke. Gitu. Jadi agak sibuk juga di rumah gitu. Di rumah sibuk juga ya. Iya. Kalau Mas Pesa ada kegiatan lain di luar kampus nggak?
Kalau di luar kampus tuh ya sama sih sama Mbak Ayu, kayak Imapres terus Karang Taruna gitu paling. Hai, kalian tahu nggak sih kalau ada olahan tiwul? Ya, kenal ini, brownies tiwul. Olahan brownies kering berbagai varian rasa, dijamin enak dan gak bikin enak. Bisa dibeli di rumah BUMN Wonogiri, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri, Ponorogo nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi? Yuk beli sekarang. Cuma gitu. Mas Vesa sama Mbak Ayu ini udah masuk Imapres dari tahun berapa? Kalau aku sendiri baru kemarin, Mbak. Baru kemarin, Iya. berarti penerima baru ya. Kalau Mas Vesa? Saya ini pas maba itu 2019. Berarti udah tahun ketiga. Iya, Wah, menarik banget nih bisa lanjut sampai 3 tahun. Mungkin Mas Vesa bisa memberi tips and trick di closing statement. Sekarang silahkan memberi closing statement. Gimana sih kok bisa lanjut di Imapres dan gimana kok bisa masuk di UMS gitu? Oke, mungkin kalau dari saya tuh bagaimana kok bisa lanjut Imapres sampai 3 kali. Nah, itu yang pertama tuh kita harus berkontribusi lah pada Wonogiri, kepada daerah kita. Jadi sebelum kita mengembangkan Indonesia istilahnya, kita harus lihat dulu rumah kita dulu. Rumah kita kan ya di Wonogiri. Jadi Wonogiri itu kalau bisa dikembangin dulu, baru ke lingkup yang lebih luar atau besar. Oke, terima kasih ya Mas Vesa. Kalau Mbak Ayu gimana nih closing statementnya? Oke, kalau dari aku sendiri buat teman-teman di luar sana yang lagi mempersiapkan ke perguruan tinggi ya, yang tetap semangat dan apapun kalian nanti diterima di kampus mana itu hal yang terbaik buat kalian. Nanti suatu saat kalian pasti akan merasakan kalau oh ya alhamdulillah nih aku bisa di universitas ini walaupun itu memang bukan harapan kalian. Tapi tetap bakal ada hikmahnya nanti gitu. Oke, tuh udah dibagi tips and trick dari Mbak Ayu dan Mas Vesa. Oke, terima kasih banget ya Mbak Ayu dan Mas Vesa udah berkesempatan, udah memberikan luang waktu di sini. Kita berbicara bareng tentang UMS yang ternyata kuliahnya seru banget teman-teman. Oke, itu tadi perbincangan seru kita bareng Mbak Ayu dan Mas Vesa. Makasih ya Mbak Ayu dan Mas Vesa udah meluangkan waktunya di sini. Teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagramnya Imapres Wonogiri di @imapres.wonogiri dan jangan lupa subscribe YouTube Imapres Wonogiri. Saya Anabila Rafifah pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.